Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Konita Wardah dengan NIM 2414010034. Di sini saya akan menjelaskan tafsir terbawi Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghayra buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha dzalikum khairul lakum la'allakum tadhakkarun. Fa illam tajidu fiha ahadan fala tadkhuluha hatta yu'dana lakum wa in qila lakum murji'u farji'u huwa azka lakum wallahu bima ta'maluna alim. Laisa 'alaikum junahun an tadkhulu buyutan ghayra maskunatin fiha mata'ul lakum wallahu ya'lamu ma tubduna wa ma taktumun. Shadaqallahul azim. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah yang bukan rumahmu sebelum meminta izin dan memberi salam kepada penghuninya. Yang demikian itu lebih baik bagimu agar kamu selalu ingat. Dan jika kamu tidak menemui seorang pun di dalamnya, maka janganlah kamu masuk sebelum kamu mendapat izin. Dan jika dikatakan kepadamu kembalilah, maka hendaklah kamu kembali. Itu lebih suci bagimu dan Allah itu Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Tidak ada dosa atasmu memasuki rumah yang tidak dihuni, yang di dalamnya ada kepentingan kamu. Allah itu mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Selanjutnya yaitu asbabun nuzul atau sebab turunnya ayat. Menurut para ulama tafsir, Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29 itu turun berkaitan dengan kebiasaan masyarakat Arab sebelum Islam yang sering memasuki rumah orang lain tanpa meminta izin atau mengucapkan salam terlebih dahulu. Kebiasaan tersebut dapat mengganggu privasi dan menimbulkan rasa tidak nyaman bagi penghuni rumah. Melalui ayat ini Allah menetapkan aturan yang jelas mengenai etika bertamu agar hubungan sosial dalam masyarakat itu berlangsung dengan penuh rasa hormat, sopan santun, dan saling menjaga kehormatan. Selanjutnya itu tafsir ayat. Yang pertama, tafsir ayat 27. Allah itu melarang orang-orang beriman memasuki rumah yang bukan miliknya sebelum meminta izin dan mengucapkan salam kepada penghuninya. Lalu dia meminta izin bukan sekedar formalitas, akan tetapi merupakan bentuk penghormatan terhadap hak privasi orang lain. Mengucapkan salam sebelum memasuki juga menjadi doa keselamatan dan keberkahan bagi penghuni rumah. Ayat ini menunjukkan bahwa Islam itu sangat menghargai hak pribadi setiap orang dan mengajarkan adab yang baik dalam berinteraksi. Selanjutnya itu tafsir ayat 28. Apabila setelah meminta izin ternyata tidak ada seorang pun di rumah atau penghuni rumah itu belum memberikan izin untuk masuk, nah maka seseorang itu tidak boleh memaksa masuk. Jika pemilik rumah itu mengatakan agar tamu kembali, maka tamu itu harus menerimanya dengan lapang dada tanpa merasa tersinggung. Allah menjelaskan bahwa sikap tersebut lebih suci dan lebih baik bagi orang yang beriman. Ayat ini mengajarkan sikap menghargai itu adalah keputusan orang lain dan tidak memaksakan kehendak. Itu tafsir ayat 29. Allah memberikan pengecualian terhadap rumah atau tempat yang tidak digunakan sebagai tempat tinggal pribadi seperti tempat umum, toko, gudang, ataupun bangunan yang memang diperuntukkan bagi kepentingan bersama. Seseorang itu boleh memasuki tempat tersebut apabila ia memang memiliki keperluan yang dibenarkan dan tidak melanggar aturan yang berlaku. Di akhir ayat Allah menegaskan bahwa Dia mengetahui segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik yang tampak maupun yang disembunyikannya. Selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan dalam Quran surah An-Nur ayat 27 sampai 29. Yang pertama itu ada nilai pendidikan akidah.
Pertama itu meyakini bahwa Allah itu mengetahui seluruh perbuatan manusia, baik yang dilakukan secara terang-terangan maupun secara tersembunyi. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa setiap adab yang diajarkan Allah itu membawa kebaikan bagi kehidupan manusia. Yang ketiga, meningkatkan keimanan melalui ketaatan terhadap perintah Allah dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menanamkan rasa tanggung jawab karena setiap perbuatan itu akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Nilai selanjutnya itu nilai pendidikan akhlak. Yang pertama, membiasakan meminta izin sebelum memasuki rumah orang lain. Yang kedua, mengucapkan salam sebagai bentuk doa dan permohonan. Yang ketiga, menghargai privasi orang lain. Yang keempat, tidak memaksa masuk apabila belum memperoleh izin. Yang kelima itu bersikap sopan, santun, dan rendah hati ketika bertamu. Yang keenam yaitu menghormati keputusan pemilik rumah apabila belum dapat menerima tamu. Itu menjaga etika dalam setiap interaksi sosial. Nah, nilai selanjutnya itu nilai pendidikan ibadah. Yang pertama itu mengucapkan salam sebagai salah satu amalan yang dianjurkan dalam Islam. Yang kedua itu melaksanakan adab bertamu sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Yang ketiga, menjadikan setiap aktivitas sosial itu bernilai ibadah dengan menjaga adab yang benar. Yang keempat, membiasakan niat yang baik ketika mengunjungi orang lain. Nilai terakhir yaitu nilai pendidikan sosial. Yang pertama, menjaga hubungan baik antar anggota masyarakat. Yang kedua, menghormati hak privasi setiap individu. Yang ketiga, menghindari tindakan yang dapat mengganggu kenyamanan orang lain. Yang keempat, membangun budaya saling menghormati dalam kehidupan bermasyarakat. Yang kelima itu menumbuhkan rasa saling percaya dan saling menghargai. Yang keenam itu menciptakan lingkungan sosial yang aman, nyaman, dan juga harmonis. Mungkin cukup sekian materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.